Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina lahya'i minhum wal amwat khassa ila hadrati Baqi Ali Jadi Abdul Hamid Gaji Abdul Karim Gaji Marzuki Dahlan Gaji Mahlasani Gaji Nawawi Gaji Abdul Karim Jami' Masyayikh Mahallin وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن حسين سيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini memampukan kita untuk menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kitab Al-Adhkar kita pagi hari ini memasuki bab baru, babul hissi ala zikrillah ba'da sholatis subh. Bab tentang anjuran agar kita selalu berzikir kepada Allah sesudah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. I'lam anna ashrafa awqatiz zikri fin nahar az-zikru ba'da sholatis subhi. Beliau Al-Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sungguh waktu yang paling mulia, paling baik, paling utama untuk berzikir di siang hari adalah waktu sesudah sholat subuh. Ini yang terbaik. Bukan berarti zikir di waktu duha, di waktu siang ini tidak boleh dan tidak baik. Boleh dan baik, tapi yang terbaik adalah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh jangan sampai tidur ya. Tidur kalau terpaksa benar-benar mungkin semalam bergadang, tidurnya sesudah syuruk. Karena di antara perkara yang paling dahsyat menjadi sebab Allah sempitkan rizki itu adalah tidur sesudah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari. Ruwaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab At-Tirmidzi wa ghairihi. Beliau pertama menukil sebuah hadis riwayat sahabat Anas dari kitab Sunan At-Tirmidzi, juga kitab-kitab hadis lainnya. Qala sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man shallal fajra. Dalam riwayat yang lain, man shallal ghodata. Sama maksudnya. Barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, berjamaah seperti kita tadi. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Sesudah jamaah sholat subuh tidak pulang, duduk. Ngapain duduknya? Berzikir kepada Allah. Dan di antara majlis zikir maklum adalah majlis ilmu. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Setelah jamaah sholat subuh, duduk zikir sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'atain, lalu setelah terbitnya matahari sholat 2 rakaat.
ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin. Maka sungguh baginya pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Imam At-Tirmidzi berkomentar hadis ini derajatnya hasan. Jadi kita sangat dianjurkan habis sholat subuh zikir sampai terbit, lalu sholat 2 rakaat. Dan zikir ini bisa zikir dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah, zikir dengan membaca Al-Quran, zikir dengan mengkaji syariat agamanya Allah. Ini semua tergolong zikir sampai terbit lalu sholat. Nah, sering ada pertanyaan, itu sholat namanya sholat apa? Karena di dalam hadis ini tidak dijelaskan nama sholatnya apa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sholat yang pertama berpendapat namanya sholat isyraq. Isyraq itu artinya terbitnya matahari. Sholat isyraq. Pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini di antara yang berpendapat yang kedua ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Karena beliau berdalil dengan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan sholatul isyraq, sholatul duha. Sholat isyraq itu ya awal waktunya sholat duha. Meskipun yang masyhur awal waktunya masuk sholat duha atau masuknya waktu sholat duha itu matahari terbit naik kira-kira sepenggalah. Ya, jadi ada 2 pendapat tentang sholat dalam hadis yang Nabi katakan jamaah subuh lalu zikir terbit sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. Pendapat mengatakan itu sholat isyraq. Pendapat kedua itu sholat duha. Karena pendapat kedua ini memahami waktu sholat duha dimulai dari terbit. Ada lagi pertanyaan, bukankah di 5 waktu kita itu dimakruh tahrimkan, diharamkan untuk sholat? Yakni saat matahari terbit sampai naik kira-kira sepenggalah, dimulai dari sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, lalu saat matahari terbit, lalu waktu istiwa saat matahari benar-benar di atas bumi, kecuali di Makkah dan di hari Jumat haram, sesudah sholat asar dan saat terbenamnya matahari. Kita diharamkan mengerjakan sholat. Nah, ini penjelasannya jangan hanya diharamkan mengerjakan sholat. Tapi sholat apa yang diharamkan di 5 waktu yang haram ini, yaitu harus dijelaskan. Tidak semua sholat diharamkan di 5 waktu yang haram ini. Sholat qadha boleh kita kerjakan. Sholat tasbih boleh, sholat tasbih tidak boleh. Sholat itu kan ada sholat yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Ada sholat yang punya sebab, sebabnya ada yang didahulukan daripada sholat, ada yang
dibarengkan saat sholat, ada yang diakhirkan dari sholat. Ini keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin ya Abu Bakar Ad-Dimsyiki yang merupakan syarah kitab Ghoyatut Takrib karya Syekh Abu Syuja. Beliau detail menjelaskan bahwa yang diharamkan sholat di 5 waktu yang haram itu hanya sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Satu, sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Sholat apa lagi? Sholat sunnah tasbih, tak boleh. Yang kedua yang diharamkan, sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan dari sholatnya. Ada sholat yang sebabnya lebih dulu daripada sholatnya. Apa contoh? Sholat jenazah, itu penyebab sholatnya matinya seseorang. Berarti penyebabnya adalah lebih dulu daripada sholatnya. Ada yang dibarengkan, sholat tahiyat masjid, ini dibarengkan, gak dilarang. Ada yang diakhirkan dari sholatnya. Apa contoh? Sholat sunnah ikhram. Kamu kenapa sholat? Mau ikhram. Ikhram mau dikerjakan sesudah sholat. Nah yang diharamkan itu sholat sunnah, satu yang tidak punya waktu dan sebab, dua yang punya sebab tapi sebabnya diakhirkan daripada sholat. Contohnya tadi sholat sunnah ikhram. Kalau sholat yang sebabnya lebih dulu daripada sholat, ada sholat mayit dan ada sholat qadha. Kenapa kamu sholat? Karena kemarin saya ninggalkan sholat duhur kemarin. Atau dibarengkan daripada sholat. Apa contoh? Ya sholat isyraq itu. Kenapa kamu sholat? Karena terbitnya matahari. Contoh lagi tahiyat masjid. Kenapa kamu sholat? Karena saya ingin menghormati, memuliakan masjid. Berarti kan sholatnya, penyebab sholatnya bareng saat dia sholat. Maka sholat ini tidak diharamkan. Paham ya? Jadi tak perlu dibuat pengumuman. Ada satu masjid itu yang sampai sekarang saya ngisi rutin itu masih pengumumannya itu warnanya merah. Jadi pokoknya dilarang sholat harus nunggu 15 menit sesudah tet waktu syuruk. Ya, pernah sempat didebat juga, tapi sudah saya jelaskan. Tapi sampai sekarang masih ada itu. Jadi sebab pengumuman itu syuruk banyak yang nggak berani sholat. Saya pas ngisi di sana langsung sholat saja, ya. Saya tunjukkan ini referensinya dalam Kifayatul Akhyar, syarah Ghoyatut Takrib. Jadi tidak semua sholat itu diharamkan di 5 waktu haram. Nabi SAW suatu ketika sesudah ngimami sholat subuh beliau sholat. Masih ingat riwayat ini ya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah ada syariat baru bahwa sekarang ada ba'diyah subuh? Apa jawab Nabi? Oh tidak. Saya tadi kesiangan bangunnya. Jadi sebelum ke masjid gak sempat sholat qobliyah subuh. Yang aku lakukan tadi adalah sholat qobliyah subuh. Ini menjadi dalil satu, sholat qobliyah itu bisa dikerjakan sesudah sholat fardu. Kita semisal kok sampai di sini sudah qomat, jangan qobliyah dulu, nggak perlu tahiyat lagi. Tapi ikut jamaah, sesudah jamaah silakan sholat qobliyah subuh. Begitu juga sholat qobliyah yang lain.
Kalau sholat ba'diyah tak boleh dikerjakan sebelum sholat fardu. Mengapa? Belum masuk waktu. Paham ya? Tapi kalau qobliyah subuh dikerjakan sesudah sholat subuh, sudah masuk waktu. Qadha tidak, selama masih di waktunya sholat subuh, maka niatnya tetap usolli sunnatan qabliyatas subh rak'ataini adaan, kecuali kalau dzikir ngaji sampai terbit terus ingin mengerjakan qabliyah subuh yang ditinggalkannya, nah sudah keluar dari waktu sholat subuh, maka qadhaan. Paham ya? Jadi tidak semua diharamkan. Yang kedua, menjadi dalil bahwa tidak semua sholat diharamkan di waktu yang haram. Di antara waktu yang diharamkan sholat kan sesudah sholat subuh sampai terbit. Lalu pas terbit naik sepenggala. Nabi nyatanya sholat sesudah sholat subuh. Paham ya? Jadi tidak semua sholat diharamkan di waktu-waktu haram. Yang 5. Apa itu? Sesudah asar sampai maghrib. Yang kedua, saat benar-benar terbenam. Karena masuknya waktu maghrib itu ketika sebagian matahari sudah terbenam. Itu bisa kita lihat saat kita berada di pantai, nampak. Kemudian pas terbenam semuanya, istiwa kecuali Jumat dan di Mekah, sesudah sholat subuh dan saat matahari terbit. Tapi sekali lagi, tidak semua sholat yang diharamkan, hanya sholat sunnah yang tak punya sebab, tak punya waktu. Sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan kapanpun. Kalau duha ada waktunya, tahajud di malam hari, witir di malam hari. Kemudian yang kedua, sholat sunnah tasbih di antara contohnya. Yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya lebih akhir dibanding dengan sholatnya. Kalau yang sebabnya bareng atau lebih dulu, maka tidak ada keharaman sholat di waktu-waktu haram tersebut. Nah, selesai. Warwaina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Nabi Dzar radhiyallahu an. Hadis berikutnya masih beliau menukil dari Sunan At-Tirmidzi dan juga kitab-kitab hadis lainnya, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguh Rasulullah bersabda, man qala fi duburi sholati subhi, barang siapa yang mengucapkan zikir sesudah sholat subuh. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Mengucapkannya posisi kaki masih dilipat. Posisi kaki masih dilipat. Artinya belum pindah dari tempat sholatnya, ya. Jadi ada yang memahami wahuwa sanin itu posisi kaki masih tahiyat akhir. Tapi kalau kita artikan wahuwa sanin, keadaan orang itu masih melipat kakinya, entah duduk tahiyat akhir, entah bersila, sehingga ada yang memahami dia belum berpindah dari tempat sholatnya. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Di sini diamalkan di sini. 10 kali. Ya.
10 kali. Sesudah jamaah sholat subuh baca itu tadi 10 kali kan di sini ya. Apa keutamaannya? Kata Nabi, kutiba lahu asyru hasanat. Maka Allah tulis baginya seperti melakukan 10 kebaikan. Wa muqiya anu asyru sayyiat. Allah hapus darinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat. Allah angkat untuknya 10 derajat. Yang kata Ibnu Abbas, jarak antara 1 derajat ke derajat berikutnya itu jarak bumi dan langit. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Dan sepanjang hari Allah akan jaga dia dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Wa khurisa minasyaiton. Allah pun akan jaga dia dari gangguan dan godaannya setan. Walam yambagi li dzanbin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah. Dan Allah pun akan menjaga dia sehingga bisa menghindari dosa. Tidak akan melakukan dosa kecuali kalau naudzubillah di hari itu dia menyekutukan Allah. Ini keutamaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali sesudah sholat subuh, kondisi kakinya masih dilipat. Keutamaannya Allah tulis 10 kebaikan, seperti melakukan 10 kebaikan. Allah hapus 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Allah jaga dirinya sepanjang hari dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Allah pun menjaganya dari setan, dan bahkan Allah menjaganya dari dosa, kecuali naudzubillah kalau dia menyekutukan Allah. Alhamdulillah di sini sudah diamalkan istiqomah, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin ada tamu, biar enggak terlalu cepat ceramahnya, zikirnya dipersingkat ya. Tapi bisa dibaca sendiri-sendiri itu. Nah. Warwaina fi sunani Abi Dawud an Muslim bin Haris at-Tamimi as-Sahabi. Hadis berikutnya beliau nukil dari Sunan Abi Dawud. Hadis riwayat seorang sahabat yang bernama Muslim bin Haris at-Tamimi radhiyallahu an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyamarkan zikir yang diajarkan pada sahabatnya ini. Faqala, Nabi berkata kepada para sahabat, idzan sarafta min sholatil maghrib kul. Hei para sahabat, kalau kamu selesai sholat maghrib, maka ucapkan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali habis sholat maghrib. Yang artinya, ya Allah selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. Kata beliau Rasulullah, fa innaka idza qulta dzalik summa mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha. Kok andai Allah takdirkan kamu mati di malam itu, maka sungguh kamu dicatat oleh Allah benar-benar diselamatkan dari neraka.
Baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik. Begitu juga ketika sesudah sholat subuh kamu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mutta mi yaumika, andi Allah takdirkan kamu mati di hari itu, hari di mana subuhnya kamu baca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ya 7 kali. Maka kutibalah kajiwarun minha, Allah akan tulis, catat, tetapkan kamu benar-benar selamat dari siksa neraka. Selamat berarti langsung masuk surga. Tergolong orang-orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa lewat hisab. Apalagi azab. Orang yang istiqomah apa baca? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ba'da maghrib 7 kali, ba'da subuh 7 kali. Kalau Allah takdirkan mati di hari itu, maka Allah tetapkan akan selamat dari siksa neraka. Pengen selamat dari siksa neraka enggak? Hah? Baca itu ringan. Jadi Allah Rasulullah banyak memberikan zikir dan segala keutamaannya agar kita ini bisa memilih. Kalau ini terlalu panjang dan lama, ada yang keutamaannya sama tapi zikirnya pendek. Nah, di antara yang menjadi sarana kita pengen selamat dari siksa neraka itu adalah baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar pagi habis subuh dan petang habis maghrib 7 kali, 7 kali. Warwaina fi musnadil Imam Ahmad, hadis berikutnya tertulis dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, wa Sunan Ibnu Majah, juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitabnya Ibnu Sinni, hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subh. Ummu Salamah memberikan kesaksian Nabi itu sesudah sholat subuh, qala, beliau berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan pada kami ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima, dan rizki yang baik. Rizki yang baik. Baik pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu baik. Kita diperintahkan makan sesuatu itu dari yang halal juga baik. Apa contoh halal tapi enggak baik? Bagi mereka yang punya penyakit asam urat, meskipun jeruan itu halal enggak baik. Kacang itu juga halal enggak baik. Makanya halalan thayyibah. Yang punya tensi, meskipun kambing itu dalilnya Masya Allah, Rasul suka makan kambing, makan bagian paha kanan. Tapi secara medis untuk orang-orang tensi enggak baik. Apalagi gonggong ya. Ada seorang tokoh yang sampai sekarang masih stroke, itu udah puluhan tahun itu ya. Beberapa hari yang lalu kita besok itu saat beliau bertugas di Piayu, pengen makan gonggong nggak ngajak kawan. Itulah, nggak ngajak kawan. Makanya kalau pengen makan gonggong aman, ajak kawan ya. Sedekahnya itu yang menjadi penetral, andai itu menyebabkan penyakit. Makan gonggong langsung darah naik, stroke sampai sekarang. Ya, beberapa waktu yang lalu kami dan kawan-kawan besok.
Disimpulkan kawan-kawan itu gara-garanya nggak ngajak kawan kalau makan. Nah itu gonggong baik, itu proteinnya tinggi. Tapi untuk orang yang punya tensi secara medis nggak baik. Makanya Nabi selalu minta apa? Ya Allah, anugerahkan pada kami rezeki yang baik. Hadis berikutnya, tinggal 2 hadis. Nanti bab baru pertemuan berikutnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafatai ba'da salatil fajri bi syai'. Diriwayatkan dari sahabat Suhaib, Rasulullah itu selalu menggerakkan kedua bibir mulianya sesudah sholat fajar subuh dengan sesuatu, membaca sesuatu tapi pelan. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul? Rasul, saya perhatikan setiap selesai sholat fajar, sholat subuh, engkau menggerakkan bibirmu, apa yang engkau baca? Qala, lalu Rasulullah menjawab, yang aku baca, Allahumma bika ukhawilu, wa bika ushawilu, wa bika uqatilu. Ya Allah, dengan pertolonganmu aku bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan pertolonganmu aku juga bisa melompat. Kalau berpindah itu pindahnya pelan, melompat. Dan dengan pertolonganmu aku bisa berperang. Itu yang selalu aku baca. Wala hadis bimakna mazakatu kasirah, hadis yang semakna ini sangat banyak. Wasayati fil bab al-ati min bayanil azkar allati tuqalu fi awwalin nahar, akan aku sebutkan lagi kata Imam Nawawi nanti dalam bab yang menjelaskan tentang zikir-zikir di siang hari. Hadis terakhir dalam bab ini, rawaina Nabi Muhammad al-Baghawi fi syarhi sunnah qala Alqamah bin Qais, balagana annal ardo ta'ijun ilallah min naumatil alim ba'da sholati subuh. Alqamah bin Qais mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa sungguh bumi ini teriak-teriak kepada Allah, menyeru kepada Allah, min naumatil alim ba'da sholati subuh. Kalau ada orang, terlebih ulama yang suka sholat, yang suka tidur sesudah subuh, enggak zikir malah tidur, itu bumi itu teriak-teriak. Cuma enggak dengar kita semua. Kalau kita dengar, kita enggak akan berani tidur sesudah sholat subuh sampai terbit. Makanya ya lebih baik bangunnya agak kesiangan itu ya. Yang penting sesudah sholat subuh itu enggak tidur sampai terbit. Kadang memahami hadis yang pertama tadi itu ya enggak apa-apa dipahami. Kalau pemahamannya kok yang dimaksud sholat subuh selalu awal waktu, ya berat. Ya sesekali 5 menit sebelum terbit baru sholat kan? Jadi kan setelah sholat subuh lalu zikir 5 menit saja terbit, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Tapi andai diamalkan, jamaahnya di rumah saja ya. Jangan lalu sengaja jamaah di masjid, fitnah. Kan pemahaman orang itu kan subuhnya harus awal waktu. Oh tidak, yang penting pokoknya satu jamaah sholat subuh, sesudah jamaah sholat subuh zikir sampai kapan? Sampai terbit. Andai sekarang terbit jam 6, sholat subuhnya jam 6 kurang 1/4, berarti kan sholat 5 menit, 10 menit saja zikir, sudah terbit. Pahalanya apa? Sama dengan haji umroh yang sempurna dan sempurna. Ini Bapak Ibu jemaah semuanya, zikir-zikir yang sangat dianjurkan kita baca sesudah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, dan tentunya kita bermohon Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin amin Allahumma amin.
Babu ma yuqalu inda syabah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada suruk ya? Ada tanya? Ayo. Sebagian ada yang kerja hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, apakah sholat Isra itu harus kita berjamaah di masjid atau kita bisa lakukan di rumah berjamaah dan kemudian kita sholat Isra? Terus apakah kalau misalnya kita udah sholat jamaah di masjid, kemudian mungkin ada keperluan, terus kita pulang dan lanjut Isra-nya di rumah, Ustadz? Ya. Terima kasih. Apakah sholat isyraq itu jamaah subuhnya harus di masjid? Jawabannya tidak. Kita jamaah dengan keluarga di rumah karena satu dua hal nggak bisa ke masjid. Lalu zikir terbit, sholat 2 rakaat, boleh. Andai kita jamaah sholat di masjid karena ada keperluan, lalu kita lanjutkan sholat isyraq di rumah, bagaimana? Boleh, dengan catatan mulai dari selesainya kita jamaah sholat subuh sampai terbit kita selalu berzikir. Lesannya jangan berhenti berzikir, entah sholawat, entah istighfar, sambil nyapu, sambil nyiapkan suaminya yang masuk kerjanya jam 6 semisal. Yang penting berzikir. Kalau habis sholat subuh, jangankan di rumah, di masjid kalau kita nggak zikir, ngobrol tentang dunia, kemudian terbit baru kita sholat isyraq, ya nggak masuk dalam hadisnya. Karena hadisnya itu, perhatikan berkalimat, man shallal ghodata, man shallal fajro fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh jamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Lalu dia zikir. Summa qa'ada di sini dipahami sebagian ulama tidak harus di tempat jamaah. Karena Rasulullah menggunakan kata sambung huruf atop summa. Tidak menggunakan huruf atop fa. Kalau kita belajar nahwu, wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi binfisali. Sama-sama artinya lalu, kemudian. Cuma bedanya kalau fa langsung. Tapi kalau summa itu bin fisoli, bisa jarak antara sholat subuh dengan dzikirnya, dengan sholat syuruknya itu lama. Di sini dipahami tidak ada syarat harus di tempat jamaah, meskipun yang terbaik di tempat jamaah. Paham ya? Jadi tidak harus di masjid jamaahnya. Kemudian zikirnya yang terbaik di tempat jamaah, andai karena satu dua hal, contoh tadi menyiapkan suami yang mau berangkat kerja, masuknya jam 6, yang penting yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sambil cuci, sambil masak, sambil ngiris-ngiris bawang, entah zikir istighfar, sholawat, lalu sudah terbit tinggal sholat 2 rakaat, maka itu juga mengamalkan hadis ini. Sholatnya silakan. Saya kadang kalau melihat nanti waktu banyak luang, saya sholat isyraq sendiri, nanti sholat duha. Tapi kalau semisal padat daripada nanti enggak sholat duha, ngikuti pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, sholatul isyraq sholatul duha. Sholat isyraq ya itulah sholat duha. Karena dalam pandangan beliau, masuknya waktu sholat duha bukan kok matahari terbit lalu nunggu naik kira-kira sepenggala, bukan. Tapi mulai terbit matahari itu sudah masuk waktu duha. Paham ya? Saya kira cukup. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alina rizqana ya Allah wa atif alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صل وسلم وبارك